الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Lanjutan ayat yang lalu 40 sampai 43. Akhir tua iya ya fattaqun, dan hanya kepadaku kamu bertakwa. Qala rahimahullah qauluhu, lanjutannya summa qala wala talbisu, yani wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa. Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kamu campur adukan, ai talbisu yani takhlitu, jangan kamu campurkan al-haq bil batil, kebenaran dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa, jangan pula kamu menyembunyikan yang hak. Ini menurut bacaan, kalau yang dimaksud ini taktumu di sini majzum bila dengan la nahiyah. Ada juga yang memberikan ihtimal, kemungkinan taktumu di situ bukan majzum dengan la tapi mansub dengan an mudmarah. Ini wala talbisul haqqa bil batil wa an taktumul haqqa. Ada yang mungkin ingat, nanti dilihat dalam pembahasan la tashrabus samaka wa la ta'kulus samaka wa la tashrabul laban. La ta'kulus samaka wa tashrabal laban. Itu ada beberapa cara membacanya seperti itu. Mereka mengkiaskan i'rabnya, maknanya dengan ungkapan itu. Dilarang, jangan kamu makan ikan dan minum susu. Ini sekaligus. Ada yang nanti menurut pengertian yang berikutnya, jangan kamu makan ikan, jangan pula makan, jangan minum susu. Sesudahnya. Ala kulli hal, itu diantara salah satu maknanya, dan itu tidak bertentangan. Bisa makna seperti itu, bisa makna yang disebutkan oleh Syekh. Fanahahum an syai'ain. Ini Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Israel, juga kita. Apalagi nanti di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan secara umum. Wa idza khadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu. Perjanjian yang Allah ambil sudah lewat, itu juga untuk berlaku untuk ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita orang-orang yang telah diberi Al-Qur'an, orang-orang yang telah diberi ilmu tentang Al-Qur'an. Ya, mereka dituntut latubayyinunnahu linnas, kamu jelaskan kepada manusia, wala taktumunah, jangan kamu sembunyikan, tidak boleh kamu sembunyikan. Nah, ini berlaku. Di sini Allah melarang Bani Israel juga kepada kita dua hal, yaitu an khaltil haqqi bil batil, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Di antara penjelasannya banyak. Bisa jadi misalnya kamu memasukkan, menutupi kebenaran. Kamu mengatakan bahwa Muhammad itu diutus memang, tapi bukan untuk kami orang Yahudi, khusus untuk orang Arab. Khusus untuk orang Arab. Ya, bantahannya yang paling ringan mungkin. Untuk apa kalian berada di Jazirah Arab kalau memang Nabi itu diutus untuk orang Arab? Sampai berapa tahun yang lalu mereka mengeluarkan puluhan ribu kilogram emas
mau membeli tanah Khaybar kembali. Tanah mereka dahulu. Nah, kepada pemerintah Saudi dan tidak diiyakan. Ini mereka. Qala, larangan dari an khalti syai'ain min khaltil haqq bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kamu tutup-tutupi ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab kalian. Wa kitmani bayanil haq, dan kalian sembunyikan, tidak mau menjelaskan yang hak. Dan mereka mengenal itu semua kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenal, tahu tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, lahirnya, bahkan tempat hijrahnya. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah SAW pun mereka kenal ciri-ciri mereka. Ya, seperti tentang Khulafaur Rasyidin lah, diantaranya tentang Ali bin Abi Thalib, yang mereka betul-betul jatuh mental mereka ketika mereka bertahan di Khaybar, benteng-benteng mereka yang terakhir, yang kemudian Rasulullah SAW menyuruh menyerahkan bendera perang itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian ketika sampai di depan benteng mereka, Ali menawarkan Islam kepada mereka dan mereka bertanya, "Man anta?" "Ana Ali bin Abi." Nah, ketika mendengar nama Ali, mereka jatuh mentalnya. Kenapa? Tahu ini pasti menang. Ali kan artinya tinggi, menang. Membuat jatuh mereka, karena mereka paham. Begitu juga ketika Baitul Maqdis ditaklukkan. Nah, tentang Umar, yang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang akan membuka pintu-pintunya. Ini mereka sudah dapati dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana Allah sebutkan tentang mereka sahabat yang orang-orang yang bersama Rasulullah SAW dalam ayat terakhir surat Al-Fatih. Nah, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in ila akhirih. Qala rahimahullah li'anna al-maqsuda min ahli al-kutubi wal ilmi, karena tujuan maksud yang dituntut dari ahlul kutub, orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran lebih-lebih, dan juga orang-orang yang diberi ilmu, adalah tamyizul haqqi minal batil. Mereka harus menjelaskan, memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Wa izharul haq, dan menampakkan yang hak, itu al-haq. Hal yang seperti ini tidak akan mungkin bisa kalau orang itu tidak mengenal al-haq dari sumbernya. Nah, dan al-haq itu tidak dikenal dari orang, tapi orang tokoh itu dinilai, dilihat dari seberapa dia berpegang dengan kebenaran. Sebagaimana diwasiatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "A'rifil haqqa ta'rif ahlah." Kenali al-haq itu, maka pasti Anda akan kenal siapa orang-orang yang berjalan di atas al-haq. Apapun kata orang, penilaian orang, benar ataupun tidak, lihat, cocokkan dia berjalan di atas al-haq dengan sumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf atau tidak. Sebaik apapun, kalau tidak, maka berarti dia bukan ahlul haq. Liyahtadiya bidzalikal muhtadun, supaya orang-orang yang mau mengambil petunjuk akan menerimanya, berpegang dengan al-haq tersebut. Wa yarji'ad dhallun, dan supaya kembali orang-orang yang tersesat. Semakin teguh orang-orang yang berpegang dengan al-haq, yang sudah mengenalnya semakin tambah kuat dia menggenggam, berpegang dengan kebenaran tersebut. Semakin kokoh hatinya, semakin jelas di hadapannya jalan yang hak. Nah, hingga dia memilihnya. Wa taqumal hujjatu 'alal mu'anidin, dan supaya tegak hujjah
atas orang-orang yang membangkang. Allah punya alasan untuk menghukum mereka karena sudah sampai kepada mereka penjelasan, sudah sampai kepada mereka keterangan, ada mereka lihat contohnya. Mereka bisa baca, mendapatkannya dengan dalam sejarah atau mendapatkannya dari keterangan para pewaris para nabi yang sampai yang hidup bersama mereka. Qala inna Allah fassala ayatihi wa awdaha bayanatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat-ayatnya. Betul-betul menjernihkan penjelasan-penjelasan tersebut sehingga terlihat sangat gamblang. Tidak ada yang samar. Imma langsung dalam ayat-ayat yang berikutnya ataupun dalam kalimat-kalimat berikutnya dalam satu ayat, atau Allah serahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan dari sunnah-sunnah beliau, baik itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah ataupun sunnah taqririyah. Liyamizal haqqu minal batil, supaya al-haq itu terpisah dari yang batil, betul-betul murni. Al-haqnya juga orang-orangnya, Nah, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah selama-lamanya. Bagaimana juga Allah jelaskan, ya maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabith minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang mukmin itu seperti keadaan kamu sekarang ini. Itu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat masih hidup, apalagi di zaman kita. Nah, tidak akan Allah biarkan kaum mukminin ahlus sunnah salafiyin kabur, tidak jelas eksistensi mereka. Pasti Allah pisahkan dengan caranya Allah menyaring untuk membuang, menyingkirkan orang-orang yang berpenyakit. Nah, masa-masa awal Krismon dengan adanya ekonomi yang buruk, jatuhnya perekonomian di negeri kita muncul sebagai gejolak, terpisah. Salafiyin yang memang betul berpegang dengan al-haq bersama para ulamanya, tetap mereka berpegang di atas jalan di atas al-haq sampai satu persatu, sampai di masa kita sekarang ini, dan sampai nanti menjelang sampai Allah warisi alam semesta ini akan terjadi demikian. Di saat-saat fitnah yang sangat dahsyat, datangnya Dajjal yang membawa air dan api, dan tidak akan bisa dikenal kecuali oleh orang-orang yang beriman. Walitastabina sabilul mujrimin sabilal muhtadin min sabilil mujrimin, supaya jelas pula jalan orang-orang yang berpegang dengan petunjuk tersebut dari jalan orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang menyimpang. Nah, ahlul haq akan terpisahkan dari ahlul batil. Nah, maka mereka yang betul-betul ingin menyelamatkan dirinya, hendaknya mereka betul-betul menggigit sunnah-sunnah tersebut, al-haq tersebut dengan geraham mereka. Dan mereka betul-betul seperti orang yang menggenggam bara di zaman-zaman seperti saat ini. Nah, faman amila bihadza, maka siapa yang mengamalkannya min ahlil ilmi fahuwa min khulafa'ir rasul. Siapa yang mengamalkannya dialah yang dikatakan mengganti penerus para rasul, yang menggantikan para rasul, wa hudatul umam, dan pemberi petunjuk umat manusia. Mereka yang melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para rasul yang lainnya juga menjelaskan kepada umat, menerangkan kepada umat, menunjukkan kepada mereka jalan yang hak. Jadi hudat bermakna al-irsyad wal bayan. Nah, mereka yang menjelaskan, mereka yang menerangkan, dan juga memberi contoh. Perkara mereka umat tersebut menerima, kemudian mengamalkannya, itu urusan Allah. Nah, berbahagia orang-orang yang
mereka memiliki ilmu dan menjadi penerus para anbiya wa rasul, mengajak umat untuk berpegang dengan al-haq, mempelajarinya, mengenalinya dan memperjuangkannya. Wa man labasal haqqa bil batil, maka siapa yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan itu, falam yumayyiz hadza min hadza ma'a ilmihi bidzalik, tidak dia pisahkan, tidak dia bedakan al-haq dari yang batil, padahal dia tahu itu batil, tapi dia tidak jelaskan kalau itu batil. Tahu itu salah, tapi dia dijelaskan bahwa itu salah. Tahu yang benar, tapi dia tidak mau menjelaskannya. Dia tutup-tutupi. Nah, wa katamal haqq alladhi ya'lamu, bahkan dia sembunyikan al-haq yang dia ketahui, yang benar yang dia ketahui, mencakup apapun urusannya. Wa katamal haqq alladhi ya'lamuhu wa umira bi idhharihi, dan dia diperintah untuk menampakkannya, untuk menunjukkannya, menerangkannya. Fahuwa, maka ketika dia tidak mau berbuat demikian, fahuwa min du'ati jahannam, maka dia termasuk da'i yang mengajak kepada jahannam, mengajak orang untuk kepada dirinya. Karena itu sesungguhnya, nah, bagaimana para ulama kita menerangkan tentang firman Allah, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kalimat ad'u ila Allah menunjukkan bahwa dai tersebut adalah dai yang mukhlis, dai yang ikhlas, mengajak ke manusia itu kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada dirinya, atau kepada urusan dunia yang lain. Karena kalau orang itu betul-betul jujur dan ikhlas karena Allah, dia akan tampakkan yang hak itu, walaupun itu mungkin benturan dengan dirinya. Ya, sikap adil yang diperintahkan oleh Allah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri-diri kamu. Ya, kesaksian ataupun kebenaran itu memberatkan diri sendiri, tapi orang yang betul-betul berpegang mencintai al-haq, dia akan mengatakan. Makanya disebutkan ahlu sunnah, termasuk oleh orang-orang yang beriman itu, mereka menuliskan ucapan apa yang lahum ma wa ma alaihim, apa yang untuk mereka dan yang alaihim, yang menjadi hujjah atas mereka, jadi peringatan. Artinya mereka tuliskan kalau itu memang bermanfaat dan mereka memang mengharapkan yang hak, dan ternyata dia tidak seperti itu jadi peringatan buat dia, jadi peringatan, ancaman. Nah, apalagi ayat-ayat yang nanti akan kita baca. Atamuruna an-nasa bil bir, itu peringatan-peringatan buat mereka. Nah, ahlul batil, mereka hanya menuliskan hal-hal yang lahum, ya, apa yang bisa mendukung mereka. Mereka akan carikan dalil sekian ratus untuk mendukung kebatilan mereka, padahal justru yang mereka jadikan dalil itu bisa mengungkap kebatilan mereka, jadi hujjah alaihim. Qala rahimahullah, li'anna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim, karena manusia kita, orang-orang awam, itu tidak akan bisa meneladani, mengikuti, mencari contoh dalam urusan agama mereka selain kepada para ulama'nya, orang-orang yang berilmu, yang mengerti tentang Allah, tentang Rasulnya dan tentang agamanya, orang-orang yang beramal dengan ilmunya, bukan orang yang sekedar mereka mampunya maklumat yang banyak, ya, bukan sekedar memiliki maklumat yang banyak, hafal jutaan hadis, hafal Al-Quran dengan qiraatnya, ya, bukan. Mereka yang betul-betul mengerti tentang Allah dan kemudian mereka beramal dengan ilmu yang mereka miliki tersebut, tunduk mereka kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya, ya, menjalankan perintah-perintahnya, menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya. Ini ulama. Makanya disebutkan oleh para ulama ketika ditanya manil faqih, siapa yang dikatakan faqih? Orang yang khasyallah atau man yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah, takut yang benar-benar takut. Itu akan membuat orang yang takut itu terhenti. Dia akan berpikir 1000 kali untuk mengucapkan sesuatu yang salah. Sisir walangan,
walaupun baik itu dalam keadaan sendirian, walaupun tidak enam dan terang-terangan, dia akan tahan lidahnya, dia akan tahan matanya, dia akan tahan telinganya, dia akan tahan tangannya, bahkan dia akan kendalikan pikiran untuk tidak tuh melantur kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ini orang yang khasyah, orang yang takut kepada Allah. Maka faktaru, maka wahai orang-orang Yahud, Ahlul Kitab, Nasrani dan Yahudi, faktaru li anfusikum, pilih untuk kamu ihdal halatain, salah satu dari dua pilihan ini. Tsumma qala wa aqimus sholata, dirikanlah salat zahiran wa batinan. Maknanya sudah di awal dalam surat yang di awal yang lalu, surat apa? Pembukaan ayat surat Al-Baqarah. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagaimana makna iqamah? Nah, mendirikannya tentu yang namanya sesuatu yang didirikan itu pasti ada fondasinya, pilar-pilar yang membuat sesuatu itu berdiri kokoh. Hatta misalnya badan kita, apa yang membuat tubuh kita tegak? Tulang-tulang kita, itu sendi-sendinya, tulang punggung, tulang kaki, tungkai, otot. Seperti itu sholat yang sempurna, ada rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, mukammilatnya. Bukan sekedar kita mengerjakan sholat. Ya, sudah mulai harus kita dirubah yang baligh. Kita mungkin sudah dekat dengan ajal untuk memperbaiki sholat tersebut. Untuk memperbaiki sholat tersebut tidak lagi sebagai sebuah kebiasaan rutin, karena sudah sejak balita kita mungkin mengenal sholat, belajar sholat, ikut abi, ikut umi ke masjid atau di rumah sholat. Beranjak umur kita mungkin dilepas oleh mereka, remaja sholat juga sampai kita sudah bongkok juga masih sholat. Tapi kalau masih seperti itu juga langkah ruginya kita. Maka perbaiki, ya, perhatikan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli, cari, tanya. Ya, bisa bertanya, tanya. Bisa mencari, membaca, teliti, telusuri, lihat hadis-hadis yang sahih dalam sifat salat Nabi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, atau dalam kitab yang lain sifat salat Nabi dari yang lain, dari ulama yang lain, hampir mirip sama. Bedanya mungkin penekanan dasarnya hadis. Perhatikan cara takbir, mulai dari berdiri, takbirnya, kemudian bacaannya, bagaimana kita membaca berhadapan. Kalau kita dengan orang, dengan itu atasan ataupun dengan mungkin dengan anak kecil, kita bisa lemah lembut, sopan, santun, bicara. Kepada Allah min babi aula. Coba kalau kita misalnya sembarangan bicara di hadapan atasan atau lagi di hadapan presiden, tidak layak. Di hadapan orang tua, di hadapan guru, mertua, tidak layak. Atau di hadapan orang yang lebih tua lah, misalnya bukan pun guru kita, bukan orang tua kita, tidak layak, tidak pantas untuk kita bicara serambangan. Kepada Allah min babi aula. Sampai disebutkan kalau kita dengar banyak cerita mereka tentang kalau mereka sudah sebulan Fudail bin Iyad atau yang lain, kalau sudah mulai sholat dan terdengar bacaannya, itu seperti seorang ayah atau ibu yang membujuk anaknya, bacaan itu lembut. Ya, cepat ya, cepatnya ada kadarnya. Ini yang harus kita, apalagi misalnya dalam tempat-tempat yang kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud, ruku, duduk antara dua sujud, tahiyat. Ya, ini makam-makam tempat-tempat yang di situ mustajab, ya, doa sebelum salam, ya, dalam sujud. Aqimus shalah, dirikanlah salat.
zahiran wa batinan. Jadi bukan sekedar zahir terlihat, batinnya tidak. Kita alhamdulillah belum nggak ada sampai kita ketemu. Artinya kita dapatkan orang-orang seperti macam Sufyan Ats-Tsauri di zaman kita. Kalau beliau di zaman kita masih hidup, alangkah ngerinya kalau dia melihat kita. Di zaman beliau terlihat ahlul bidah sholat di masjid, nggak jadi beliau masuk. Ambil a'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Beliau ambil sandalnya, nggak jadi masuk. Aku berlindung pada Allah dari khusyuknya munafik. Tahu orang ini ahlul bidah, menyebarkan kedustaan, kebodohan tentang perkara-perkara baru dalam urusan agama. Nah, kalau di zaman kita seperti itu, beliau hadir. Nah, zahiran wa batinan, kaifiyatnya, batinan, khusyuknya, tawakalnya, khasyahnya, mahabbahnya, ta'zim. Nah, ingatlah bahwa kita berdiri di hadapan Allah, berbincang dengan Allah, baik imam maupun makmum. Nah, imam maupun makmum sedang berdialog dengan Allah, meminta, dan imam menjadi wakil kita kepada Allah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, mustahiqiha, kepada yang berhak, serahkan. Nah, ya, serahkan kepada mereka. Lebih cepat lebih baik, jangan kita tertanggung. Nah, tunaikan sebagaimana yang mestinya. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sallu ma'al musallin. Ini jadi dasar kata para ulama seperti beliau juga. Ini fafihil amru bil jamaah di shalah. Ini di antara dalil-dalil wajibnya salat jamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Sallu ma'al musallin. Salatlah kamu bersama orang-orang yang salat, bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum idza fa'altum dzalika ma'al imani bi Rasulillah wa ayatillah faqad jama'tum bainal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Kalau kamu kumpul, kamu lakukan itu. Nah, kamu mendirikan salat, menaikkan zakat, salat berjamaah, disertai dengan iman kepada Allah dan para rasulnya, iman kepada ayat-ayat Allah, berarti kamu telah mengumpulkan antara amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin. Amalan-amalan zahir, kaifiyat salat, penunaian zakat, rukuk, juga amalan-amalan batin, iman itu ya yang menjadi dasarnya. Wa bainal ikhlas, juga antara ikhlas lil ma'bud wal ihsan ila abidi, ikhlas kepada Allah dengan menunaikan ibadah yang wajib kepada Allah, ikhlas tauhid, dan khasyah, dan ihsan kepada hambanya, ihsan kepada sesama manusia, berbuat baik, berbagi. Wa bainal ibadatil qalbiyah wal badaniyah wal maliyah, juga antara ibadah-ibadah hati, ibadah-ibadah fisik badan, dan ibadah-ibadah harta. Wa qauluhu ta'ala warka'u ma'ar raki'in sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang-orang yang salat. Nah, fa fihi al-amru bil jamaah lis salati wa wujubuha. Nah, di sini ada perintah berjamaah untuk salat dan wajibnya. Kenapa? Hukum asal perintah itu adalah wajib. Al-amru lil wujub. Wa fihi anna ruku' ruknun min arkanil as-shalah. Disebutkan ruku', berarti yang lain-lain tidak, bukan begitu. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ruku' itu penting. Ruku' itu yang benar itu orang itu membungkukkan badannya, yang dipegang itu lututnya, bukan tulang kering, bukan paha. Luruskan punggungnya, kepalanya tidak menengadah, tidak pula terlalu tunduk. Ya, tidak terlalu tunduk, rata. Bisa lurus kalau misalnya juga kalau mau dia agak dijauhkan lengan itu dari ketiak. Sebagian riwayat. Ya. Kemudian summa yatma'in raki'an, tenang
sempurna, baca subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma bihamdik. Kemudian baru bangkit. Nah, kita kan berbisik memuji Allah di dalamnya. Sempurnakanlah pujian-pujian itu. Baca yang jelas. Nah, apalagi kalau dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, doa. Nah, ya, doa. Li'annahu abbara an shalah bi ruku', karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, memberikan takbir tentang salat itu dengan ruku'. Wa ta'bir an ibadah bi juz'iha yadullu ala fardiyatihi fiha. Mengungkapkan tentang suatu ibadah dengan bagiannya, parsialnya yang disebutkan, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan itu bagian merupakan yang wajibnya. Ya, uang wajib dari dalam ibadah tersebut. Sama seperti itu juga, bukan, dan ini tidak hanya khusus pada rukuk. Qiraah juga demikian. Qiraah. Nah, termasuk juga diantaranya qiraatul Fatihah terutama dalam ayat dalam hadis, ya. Nah, juga seperti dalam ibadah yang lain, Rasulullah menyebutkan al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Karena wukuf di Arafah itu rukun, salah satu rukun haji. Nah, taubat lagi misalnya. An-nadam taubah. Penyesalan itu taubat. Kenapa? Nah, penyesalan itu adalah inti, salah satu di antara rukun atau syarat taubat. Nah, kulihal perintah ini merupakan perkara yang menjadi dasar para ulama kita untuk menyatakan wajibnya salat berjamaah. Nah, baik. Nah, ini yang bisa kita lanjutkan pada bacaan kita yang kemarin. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain insyaallah. Sekali lagi yang penting bagi kita untuk kita perhatikan itu masalah salat. Salat sangat-sangat penting, dan itu wasiat paling akhir yang dipesan oleh Rasulullah SAW saat beliau kritis menjelang beliau wafat. Itu perkara yang sangat penting untuk diingat. Kewajiban sholat itu istimewanya Allah panggil Rasulullah SAW ke langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Bukan main-main, sampai Rasulullah kembali ke bumi habisi oleh masyarakat kufar Quraisy, dianggap dusta, penipu, apalagi. Nah, ya, perjalanan yang mestinya ditempuh sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan pulang, beliau tempuh dalam 1 malam, bahkan naik ke langit, bawa berita lagi. Nah, agungnya menunjukkan keagungan pula sholat tersebut. Cukuplah itu menjadi dasar untuk kita ingat betapa mulianya, betapa agungnya sholat ini, apalagi kalau diterangkan para ulama yang lain sebagai standar acuan. Orang itu bagaimana menilai Islam dalam diri orang tersebut, nilailah bagaimana sholatnya. Lihat bagaimana sholatnya. Kalau dia memperhatikan sholatnya, insyaallah berarti dia sangat memperhatikan Islam, cinta kepada Islam. Kalau enggak, ya, ini yang kita ulang-ulang, yang kita ingatkan dalam diri kita. Perhatikan, mulai dari anak-anak kita, balita, biasakan untuk mereka juga tertib dan sholat. Nah, kita pun juga yang sudah balik, yang sudah hampir yang udzur ini, tidak lagi sholat dengan cara lama. Perhatikanlah, belajar. Nah, jangan sampai kita dengan amalan yang agung ini, yang nanti paling awal, amalan pertama yang dihisab nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Sholat kita, dilihat sholat fardu kita seperti apa. Sholat sunnah yang lain tambahan, kalau bagus maka yang lain pun dianggap bagus nanti. Maka perhatikan, nah, ya, cari siapa yang ada yang memberikan bimbingan kepada kita untuk mengajarkan kepada kita sholat yang benar, membacakan sifat sholat Nabi. Dulu pernah, ya, mudah-mudahan nanti ada lagi yang berkenan ini mau, ya, berbaik hati menyampaikan untuk membacakan kepada kita, ya, sifat sholat Nabi yang benar, sehingga kita betul-betul memperbaiki.
Salat. Biasanya dulu kita kalau awal-awal ngaji kenal dakwah salafiyah ini, di samping belajar akidah, kita belajar itu sifat salat Nabi. Nah, minimalnya kita bisa salatnya benar. Nah, seragam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya di lain kesempatan. Besok Senin kalau misalnya belum juga hadir nanti masih kita lanjutkan, tapi kalau sudah lanjut hari Selasa insyaallah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa